Bayangkan ini, Anda membuka media sosial dan melihat teman lama Anda memposting liburan mewah, rumah baru, atau mobil impian. Di sisi lain, Anda merasa tertinggal, terutama ketika usia sudah tidak lagi muda. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, kenapa mereka bisa, sedangkan saya belum? Jujur saja, hidup di era media sosial membuat kita kerap membandingkan diri dengan orang lain. Melihat pencapaian finansial orang lain melalui postingan di akun media sosial seringkali membuat kita merasa tidak cukup, merasa tertinggal, atau bahkan menyesali pilihan-pilihan keuangan di masa lalu. Namun, tahukah Anda bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kondisi finansial Anda? Dalam video ini, kita akan menggabungkan pendekatan psikologi finansial dengan langkah-langkah praktis agar Anda bisa bangkit dari situasi sulit dan membangun fondasi keuangan yang kokoh. Mari kita mulai. 1. Jaga kesehatan untuk mencegah biaya besar di masa depan. Langkah pertama dalam perjalanan menuju pemulihan finansial adalah menjaga kesehatan adalah aset yang paling berharga, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 35 tahun ke atas. Banyak orang yang mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan karena merasa masih muda atau tidak punya waktu. Namun, mencegah penyakit jauh lebih murah daripada mengobati. Bayangkan, biaya pemeriksaan kesehatan rutin mungkin hanya 500.000 hingga 1 juta rupiah per tahun. Namun, jika Anda terkena penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, biaya pengobatan bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta rupiah setiap bulan. Untuk menjaga kesehatan, mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti menjaga pola makan. Kurangi konsumsi gula, garam, dan minyak berlebihan, serta tingkatkan konsumsi sayuran, protein, dan air putih. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki selama 30 menit setiap hari atau stretching untuk menjaga tubuh tetap fit. Pastikan Anda tidur yang cukup dan hindari begadang, terutama jika hanya untuk scrolling media sosial. Kurang tidur dapat merusak metabolisme tubuh dan membuat Anda lebih rentan terhadap stres. Jika Anda merasa stres karena masalah finansial, carilah hobi yang dapat membantu Anda rileks. Selain itu, pertimbangkan untuk memiliki asuransi kesehatan tambahan selain BPJS untuk proteksi lebih baik. 2. Hadapi realita keuangan dengan kesadaran penuh. Langkah kedua adalah menghadapi realita dengan kesadaran penuh. Banyak dari kita yang cenderung mengabaikan kondisi keuangan yang sebenarnya karena takut menghadapi kenyataan. Kita mungkin sudah bekerja selama belasan tahun, tetapi saat melihat saldo rekening, aset, atau tabungan, ternyata hasilnya jauh dari harapan. Ini adalah pengalaman yang umum terjadi, terutama bagi mereka yang telah mencapai usia 30-an hingga 40-an. Menghadapi realita keuangan bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah langkah penting yang harus dilakukan. Jika Anda terus menunda atau pura-pura tidak tahu, dampak negatifnya akan semakin besar. Semakin cepat Anda menyadari kondisi finansial Anda, semakin besar peluang untuk memperbaikinya. Untuk memulai, cobalah catat semua aspek keuangan Anda secara rinci. Mulailah dengan mencatat aset yang Anda miliki, seperti saldo rekening, kendaraan, properti, atau investasi. Kemudian, tuliskan semua utang yang masih berjalan, termasuk kartu kredit, cicilan rumah, atau pinjaman lainnya. Terakhir, evaluasi penghasilan versus pengeluaran bulanan Anda. Hitung total pemasukan Anda setiap bulan dan analisis kemana uang tersebut digunakan. Dengan melakukan ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi finansial Anda. Jika ternyata utang lebih besar daripada aset atau pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, itu adalah sinyal bahwa ada masalah yang harus segera diselesaikan. Ingatlah, menghadapi realita adalah langkah awal menuju perubahan positif. 3. Hentikan pengeluaran yang tidak penting.
Salah satu penyebab utama masalah keuangan adalah pengeluaran yang tidak penting. Banyak orang yang usianya sudah matang tetap memiliki kebiasaan boros tanpa sadar. Misalnya, langganan layanan streaming yang jarang digunakan, membeli minuman mahal setiap hari, atau belanja impulsif hanya karena ada diskon. Meskipun tampaknya sepele, pengeluaran kecil seperti ini dapat menumpuk menjadi jumlah yang signifikan dalam sebulan. Oleh karena itu, langkah kedua adalah mengidentifikasi dan menghentikan kebocoran kecil dalam pengeluaran Anda. Cobalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebiasaan pengeluaran Anda dan identifikasi hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, cobalah melakukan detoks finansial. Tantang diri Anda untuk tidak jajan di luar atau belanja impulsif selama 30 hari. Selain itu, evaluasilah langganan bulanan Anda. Jika Anda berlangganan beberapa layanan streaming, pilihlah satu atau dua yang benar-benar sering Anda gunakan. Gunakan prinsip alokasi anggaran 50-32%. 50% dari penghasilan Anda digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Jika pengeluaran untuk keinginan melebihi 30%, maka ada bagian yang harus dikurangi. Buat aturan untuk menunda pembelian selama 3 hari. Jika setelah 3 hari Anda masih memikirkannya dan memang membutuhkannya, barulah beli. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat. 4. Buka jalur pemasukan tambahan. Jika penghasilan utama Anda pas-pasan, membuka jalur pemasukan tambahan adalah solusi yang efektif. Tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha atau pekerjaan sampingan demi mendapatkan pemasukan tambahan. Ada banyak peluang yang bisa Anda manfaatkan, tergantung pada keterampilan dan minat Anda. Misalnya, jika Anda memiliki keterampilan menulis, desain, atau coding, Anda dapat mencari proyek freelance di platform seperti Fiverr atau Upwork. Jika Anda lebih suka berjualan, Anda bisa memulai bisnis online dengan menjual produk sendiri atau menjadi reseller. Banyak supplier yang menawarkan sistem dropship, sehingga Anda tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu. Memulai bisnis kecil dengan modal minim juga bisa dilakukan. Misalnya, jika Anda jago memasak, cobalah menjual makanan kecil-kecilan kepada tetangga atau teman kantor. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk Anda secara gratis. Anda juga bisa bergabung dengan komunitas bisnis untuk mencari peluang kerjasama yang dapat membantu Anda memulai usaha tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Intinya, selama Anda mau memulai, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan kondisi finansial Anda. Usia mungkin tidak lagi muda, tetapi jika Anda terus diam dan tidak mau berusaha, kondisi Anda tidak akan berubah. 5. Lunasi utang yang memberatkan. Utang konsumtif adalah salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan finansial. Utang seperti kartu kredit, pinjaman online, atau cicilan barang yang tidak perlu dapat menjadi beban yang membuat Anda semakin sulit untuk menabung dan berinvestasi. Salah satu langkah pertama untuk memperbaiki kondisi keuangan Anda adalah melunasi utang-utang tersebut. Banyak orang terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang, di mana mereka terus-menerus mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Ini sangat berbahaya karena bunga yang berbunga dapat membuat jumlah utang semakin besar. Ada 2 strategi utama untuk melunasi utang. Pertama, fokuslah melunasi utang dari yang paling kecil terlebih dahulu untuk memotivasi diri sendiri. Setelah satu utang lunas, lanjutkan ke yang lebih besar. Strategi kedua adalah melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk menghemat dalam jangka panjang. Jika Anda benar-benar kesulitan membayar tepat waktu, jangan kabur. Cobalah bernegosiasi dengan pihak kreditur untuk mendapatkan keringanan, seperti perpanjangan tenor atau restrukturisasi cicilan. Namun, ingatlah bahwa tidak semua utang itu buruk. Utang produktif, seperti pinjaman untuk modal usaha
atau cicilan rumah yang sesuai dengan kemampuan bayar Anda dapat membantu Anda berkembang. Sebaliknya, utang konsumtif harus dihindari karena hanya akan membuat Anda semakin terjebak. 6. Investasi adalah wajib. Menabung saja tidak cukup untuk melawan inflasi. Banyak orang berpikir bahwa menabung dalam jumlah besar sudah cukup aman. Padahal, nilai uang yang disimpan di tabungan biasa seringkali kalah dengan inflasi tahunan. Misalnya, jika Anda menabung 1 juta rupiah per bulan selama 10 tahun di tabungan biasa yang bunganya kurang dari 1% per tahun, nilai uang tersebut akan berkurang karena inflasi. Oleh karena itu, investasi adalah langkah wajib untuk memastikan uang Anda dapat berkembang. Ada beberapa pilihan investasi yang aman dan cocok untuk pemula. Reksadana, misalnya, adalah instrumen yang cocok untuk mereka yang tidak memiliki waktu untuk memantau pasar. Anda bisa mulai dari Rp100.000 atau bahkan Rp1.000 saja. Opsi lainnya adalah saham blue chip, yaitu saham dari perusahaan besar yang sudah stabil, seperti Bank Sentral Asia, Telkom, atau Unilever. Emas juga merupakan pilihan yang fleksibel dan mudah dijual jika Anda membutuhkan dana cepat. Untuk mereka yang ingin menghindari riba, ada saham syariah, reksadana syariah, atau emas yang jelas bebas riba. Hindari kesalahan investasi seperti ikut-ikutan tren tanpa riset atau menarik uang terlalu cepat saat harga turun. Investasi membutuhkan waktu dan Anda harus memahami risiko sebelum memulai. 7. Mulai menabung secara konsisten. Menabung adalah salah satu langkah paling penting dalam membangun fondasi keuangan yang sehat. Namun, banyak orang yang merasa menabung dalam jumlah kecil tidak akan berdampak signifikan. Ini adalah kesalahan besar. Justru, jika Anda tidak memulai dari sekarang, Anda tidak akan pernah memiliki tabungan sama sekali. Menabung bukanlah tentang nominal awal, tetapi tentang konsistensi dan disiplin. Bayangkan, jika Anda menabung Rp10.000 per hari selama 10 tahun, totalnya akan mencapai Rp36.500.000. Jika Anda meningkatkan jumlahnya menjadi Rp20.000 per hari, totalnya akan menjadi Rp73 juta. Angka ini akan semakin besar jika Anda memasukkan uang tersebut ke dalam instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 6% per tahun. Cara menabung yang cocok untuk pemula adalah menggunakan metode auto debit. Potong otomatis gaji Anda setiap bulan untuk tabungan atau investasi sehingga Anda tidak tergoda untuk menggunakan uang tersebut. Metode lainnya adalah sistem amplop, di mana Anda membagi uang ke dalam amplop untuk kebutuhan berbeda, seperti makan, transportasi, dan tabungan. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan aplikasi keuangan yang membantu menabung secara otomatis. Anda hanya perlu menentukan jumlah yang ingin ditabung setiap hari, minggu, atau bulan. Yang terpenting adalah jangan menunggu ada uang lebih dulu baru menabung. Mulailah dari yang ada sekarang, karena konsistensi adalah kunci utama. 8. Siapkan rencana pensiun alternatif. Bagi mereka yang sudah mendekati usia pensiun, tetapi tabungan hari tua masih tipis, penting untuk menyiapkan rencana pensiun alternatif. Bangunlah sumber pendapatan pasif, seperti menyewakan properti kecil atau kos-kosan. Anda juga bisa membangun bisnis yang dapat berjalan sendiri di masa depan, seperti penjualan produk digital atau royalti dari karya seperti buku, lagu, atau desain. Investasi adalah opsi lain yang dapat dipertimbangkan. Jika Anda ingin menghindari riba, pilihlah instrumen seperti emas, reksadana syariah, atau saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, carilah pekerjaan yang dapat dilakukan sampai usia tua, seperti freelance menulis, desain, atau coding. Anda juga bisa menjadi konsultan atau mentor di bidang yang Anda kuasai. Bisnis online, seperti menjual produk digital atau makanan, juga dapat memberikan pendapatan pasif. Intinya, jangan hanya mengandalkan tabungan pensiun atau pekerjaan kantoran sampai usia
59 atau 60 tahun. Mulailah membangun sumber pendapatan dari sekarang untuk memastikan hari tua Anda nyaman dan sejahtera. 9. Bangun mindset positif dan konsisten. Mindset adalah kunci utama dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Banyak orang yang memiliki penghasilan besar, tetapi tidak memiliki tabungan karena gaya hidupnya yang boros. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi berhasil membangun aset karena memiliki mindset finansial yang sehat. Orang dengan mindset yang sehat tahu kapan harus menikmati uang dan kapan harus menyimpannya untuk masa depan. Sementara itu, orang dengan mindset konsumtif akan terus menghabiskan uang meskipun penghasilannya bertambah. Untuk membangun mindset yang positif, buatlah milestone kecil yang realistis. Misalnya, target menabung 10 juta rupiah dalam 1 tahun. Rayakan setiap pencapaian kecil untuk menjaga motivasi. Cari komunitas yang positif dan bergabunglah dengan lingkungan yang memiliki mindset keuangan yang sehat. Hindari membandingkan diri dengan orang lain yang sudah mapan sejak muda. Fokuslah pada bagaimana Anda bisa hidup lebih nyaman di masa depan. Dengan mindset yang benar dan konsistensi, Anda dapat mencapai kebebasan finansial meskipun memulai di usia matang. Itulah 9 langkah untuk menyelamatkan keuangan di usia matang dengan pendekatan psikologi finansial. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang terpenting adalah memulai dari sekarang dan tetap konsisten. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.